Silakan dulu. Sebelum saya memulai permenungan saya kita dapat terlebih dahulu 3 cowok perkasa. Pak Edi, selamat datang. Pak Maroto dan Pak Heru. Coba boleh Bapak berdiri. Iya. Inilah 3 cowok perkasa kita ya. Yang nanti akan berketoprak ria. Ini ada backgroundnya ini ya. Nah, jadi temanya ini ketoprakan kita pada hari ini ya. Bapak Ibu Saudara dan Saudaraku yang terkasih, tadi ketika saya membacakan kalimat ini bagi saya sangat menarik sekali. Yesus mengatakan, ketika sementara mereka bercakap-cakap, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Maka tadi bukan sebuah kebetulan, ketika kalimat ini saya bacakan, ada telepon masuk di Mamitin. Lalu Mamitin kebingungan, ini telepon dari siapa? Jadi ini merupakan, semoga kalimatnya di situ damai sejahtera dari Tuhan Yesus ya. Bukan dari tukang siomay yang lagi nunggu di sana ya. Tapi dari Tuhan Yesus sendiri. Bapak Ibu Saudara dan Saudariku yang terkasih, kita sama-sama sudah merayakan Paskah. Dan sekarang masih dalam oktav Paskah. Oktav Paskahnya panjang sampai Minggu Paskah yang ke-7. 7 minggu. Dan Yesus dalam kesempatan hari-hari ini akan menjumpai para muridnya, mengingatkan kembali tentang siapa Yesus. Maka tadi dalam salah satu kisahnya, Yesus berada di tengah-tengah mereka, lalu mengatakan kalimat pertama yang disampaikan adalah damai sejahtera bagi kamu. Tadi pagi saya juga bisa, dan saya mengatakan salah satu ciri orang yang sudah bangkit bersama dengan Yesus, yang sudah merayakan Paskah, salah satu cirinya adalah merasakan damai sejahtera. Damai sejahtera itu tidak hanya diukur dalam konteks kita punya materi yang banyak. Ada pribadi-pribadi tertentu yang punya materi banyak, yang juga bisa mengalami hidupnya tidak damai sejahtera. Apalagi nggak punya materi. Ya, jadi materi itu tidak satu-satunya. Ya. Tetapi kehadiran oma-opa sekalian yang ada di sini, saling meneguhkan satu sama lain, saling mendoakan satu sama lain. Oma dan opa saling kedip-kedip mata gitu ya. Itu saling memberikan damai sejahtera. Yang tertawa berarti cocok ya kan gitu ya. Nggak usah ditunjukkan supaya saya nggak tahu ya. Omanya memang lebih banyak di sini daripada opanya. Tapi yang nggak apa-apa, terpujilah kita yang laki-laki di antara wanita. Terima kasih atas dayang-dayang yang sudah hadir di sini. Maka kehadiran yang sangat sederhana, kehadiran kita ditanya, apakah kehadiran kita ini membawa damai sejahtera? Apa nambahin masalah? Nah, mestinya kita bertanya dalam hati kita, kalau kita mengalami sukacita kebangkitan, harapannya kita mau belajar, sungguh-sungguh hati kita berkobar-kobar, sebagaimana para murid yang ketemu dengan Yesus yang sangat kagum, sangat heran, dan akhirnya kita membagikan sukacita damai sejahtera itu kepada orang-orang di sekitar kita. Karena Yesus yang menjadi teladan Paskah sendiri, yang sudah hadir memberikan damai sejahtera. Maka ditanya di sana, sebagai pengikat kehadiran Yesus, salah satu lambangnya adalah, adakah padamu makanan di sini? Pasti yang bagian barisan sebelah kanan saya ini nggak konsentrasi, karena ada nasi kuning di sana. Maka silakan nanti bertanya di dalam hati kita ya. Makanan itu konteksnya bukan hanya sekretariat makanan. Sebenarnya dalam terjemahan yang lain mau mengatakan bahwa adakah aku di dalam hatimu? Adakah aku Yesus ini yang sudah bangkit menebus engkau sekalian ada di dalam hati kita? Atau jangan-jangan
Ya perayaan Paskah lewat begitu saja. Ramai, padat, gitu ya. Tapi selesai. Gak ada sesuatu yang membekas. Jangankan merasakan, membekas saja mungkin enggak gitu ya. Paskah lewat, selesai. Tetapi mari kita bersama-sama dalam kesempatan ini, saya yakin 25 Maret itu dipilih dalam konteks ulang tahun Gelora. Para pendiri-pendiri yang senior-senior citizen ini ya, seperti Mamitin ya. Lalu juga pada waktu itu ada Pak Marwoto, Pak Edi, lalu juga ditambah dengan Pak Andi, dan sekarang dengan Pak Heri. Pasti meyakini betul bahwa di sana adalah kabar sukacita. Maka 25 Maret itu adalah kabar sukacita yang menyiapkan kita sebagai persiapan menjelang Paskah. Maka kabar sukacita kehadiran Gelora yang adalah sekolah kehidupan wasa rohani bagi kita, sungguh-sungguh juga memberikan formasi. Ini adalah tempat formasi kita bersama. Pembentukan formasi itu kita belajar, itu kan tidak pernah mengenal usia. Mulai dari kita brojol sampai nanti kita wafat, ya semuanya adalah proses kita belajar. Maka kita tempatkan Gelora ini sebagai tempat kita belajar. Maka salah satu ciri yang ingin saya tekankan kembali adalah bagaimana kita sungguh-sungguh menjadikan tempat ini tempat orang bisa merasakan damai. Gak muring-muringan, ngambek-ngambekan gitu ya. Iri-irian, gak ada. Ini adalah surga kedua. Merasakan damai sejahtera. Jadi tempat ini, opa-opa di rumah berjuang dan lain sebagainya, menimba inspirasi di tempat ini. Pulang harapannya bisa membawa inspirasi rohani ini di dalam keluarga masing-masing. Jangan lalu di sininya oke, pulang ke rumah balik lagi. Maka tadi saya mengatakan di dalam kesempatan sebelum menutup Ekaristi Misa pagi, saya juga mau bicara di sini, saya titip pesan. Opa-opa ini kan sudah banyak makan, ya itu ya maksudnya. Kadang-kadang ya sedikit-sedikit ada hipertensinya sedikit lah ya, karena kebanyakan memang asam garam ya kan. Saya nggak tahu lambungnya aman kan ya lambungnya. Tapi saya pesan, jadilah berusaha ya. Saya tahu tidak mudah. Berusaha menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak. Jadilah mertua yang baik bagi anak-anak. Jangan jadilah kompor. Anaknya lagi problem berdua, wah papa mamanya jadi kompor. Apalagi mertuanya. Jangan, kasihan. Mereka sendiri aja hidup berdua di dalam perkawinan pun pasti ada masalah. Marilah anda-anda sekalian, oma-oma yang terhormat, dengan rendah hati saya mohon, jadilah orang tua yang baik, jadilah mertua yang baik. Mertua yang membawa damai sejahtera, papa mama yang membawa damai sejahtera untuk anak-anak. Yang anaknya lagi persiapan pernikahan, jadilah calon mertua yang baik. Saya nggak mengatakan jangan. Cerewet itu boleh. Telepon lagi sama tukang bakmi sekarang. Tadi si Omai sekarang. Oh berdua. Telepon sama menantunya. Maka ketika kita punya spirit damai sejahtera itu, marilah kita hidupi sama-sama. Ya dalam komunitas pasti juga ya ada beda pendapat dan sebagainya, itu hal biasa. Tetapi mari kita bersama-sama berusaha untuk menjadi figur-figur orang tua yang baik. Karena anak-anak kita itu butuh figur-figur orang tua yang baik, sosok orang tua yang baik. Saya yakin ini semua di sini sudah baik. Tapi silakan nanti
pesan ini silakan disalurkan kepada yang lain-lain. Karena kalau kita hadir di dalam keluarga, kepada menantu, kepada anak kita jadi kompor. Nanti di sana akan merasakan kompor yang lebih panas loh. Jangan, ya, jangan. Kalau kita bisa memberikan kedamaian, memberikan peneguhan, jadi kita pening. Sebagaimana Fransiskus juga mengajarkan kepada kita menjadi sang pembawa damai. Mari kita bersama-sama meneguhkan perjalanan iman kita bersama dalam kesempatan ulang tahun Gelora yang ketiga. Sekali lagi profesiat selamat kepada kita semua dan juga kepada pengurus. Semoga 3 tahun ini sungguh boleh membawa berkat bagi banyak orang, terutama Oma dan Opa sekalian. Semoga tempat ini boleh menjadi tempat formasi kita bersama untuk membentuk diri menjadi pribadi yang semakin dewasa. Berkeliling bersama dengan Tuhan Yesus sambil berbuat kebaikan. Dan semoga kesempatan ini pula dan juga untuk Om Awit yang juga merayakan hari ulang tahun ke-80, usia yang luar biasa bagi saya, dan juga pasti Om-Opa lain, usia-usia yang dikarunia dengan Tuhan. Pakailah itu untuk boleh menjadi berkat. Jangan memakai itu untuk ngomelin orang lain, capek kan? Hidupnya untuk ngomelin orang lain gak usah. Okay? Sudahlah, itu zaman-zamannya yang masih muda-muda lah ya, Pak Edi, Pak Heri, itu saat-saatnya ya. Tapi kalau yang sudah senior-senior seperti ayem ya, kita bersama-sama memberikan kegembiraan dan kebahagiaan. Kalaupun merasakan kesedihan, ya berdoalah di dalam hati kepada Yesus, kepada Bunda Maria, kepada Santo Yosef, dan juga di dalam kesepiannya, di dalam kesendiriannya, tentang mengalami damai sejahtera. Dimuliakanlah nama Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Kita hanya sedih.